Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wi Sugiyarti dengan C1C 02008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang equity atau ekuitas. Nah, sebelum kita masuk ke materi ekuitas, sebelumnya kita akan pelajari dulu apa sih yang termasuk ke dalam 5 laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 atau perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, 5 laporan keuangan itu ada yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, kemudian yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kemudian yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, nah kemudian yang keempat itu laporan arus kas, dan yang kelima itu catatan atas laporan keuangan. Nah, jika berdasarkan proses pengerjaan, maka yang dikerjakan lebih dahulu dalam pembuatan laporan keuangan itu adalah, nah jika perusahaannya itu sudah beroperasi, maka laporan keuangan ini tuh dimulai dibuat dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Namun jika perusahaan itu baru beroperasi atau baru dibuka, maka laporan keuangan yang mungkin bisa dibuat itu adalah laporan posisi awal keuangan. Nah, isi dari laporan laba rugi dan penghasilan konferensi lain itu ada tiga informasi penting yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada laporan atau rugi tahun berjalan yang didapat dari selisih antara pendapatan dan semua beban yang ditanggung oleh perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada penghasilan atau rugi konferensi lain. Kemudian yang ketiga ada total penghasilan atau rugi konferensi lain yang didapat dari penjumlahan dari laba tahun berjalan ditambah dengan penghasilan konferensi lain. Jika perusahaan menghasilkan rugi konferensi lain, maka hasil dari penjumlahannya menyebutkan bahwa itu adalah total dari rugi konferensi lain. Nah, jadi di dalam laporan laba rugi dan penghasilan konferensi lain itu ada 3 informasi penting. Bisa kalian baca di sini yang terdapat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan konferensi lain. Kemudian apa sih yang termasuk ke dalam bagian dari penghasilan konferensi lain? Nah, di sini ada 3 yang termasuk ke dalam penghasilan konferensi lain. Itu yang pertama ada surplus evaluasi aset tetap. Yang kedua ada keuntungan atau kerugian dari penilaian aset keuangan kategori tersedia untuk dijual. Dan yang ketiga itu ada pendapatan lain-lain. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa penghasilan konferensi lain dan pendapatan lain-lain itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, perbedaannya apa sih membedakan antara penghasilan konferensi lain dengan pendapatan lain-lain? Itu perbedaannya adalah jika pendapatan lain-lain itu merupakan bagian dari laba atau rugi periode berjalan, sedangkan penghasilan konferensi lain itu bukan merupakan bagian dari laba atau periode berjalan, namun merupakan bagian dari ekuitas. Nah, jadi penghasilan konferensi lain itu bukan merupakan bagian dari laba atau rugi periode berjalan, namun dia merupakan bagian dari ekuitas. Nah, ekuitasnya yang akan kita bahas. Nah, perlu diingat juga bahwa penghasilan konferensi lain itu bukan merupakan bagian dari laba rugi, tapi ya. Nah, kemudian ekuitas inilah yang akan kita pelajari pada chapter atau penjelasan saya pada video kali ini. Nah, ekuitas ini juga menjadi pembeda antara bentuk dari kepemilikan bisnis. Nah, sebelum kita membahas tentang ekuitas, kita masuk apa saja sih bentuk dari kepemilikan bisnis itu. Di sini ada 3 bentuk dari kepemilikan bisnis itu. Yang pertama itu ada kepemilikan bisnis yang berbentuk perusahaan perseorangan. Nah, ekuitas pada perusahaan perseorangan ini terdiri dari modal si pemilik perusahaan tersebut, dan yang menjadi pengurangnya adalah jika pemilik perusahaan tersebut melakukan pengambilan pribadi atau private. Jadi private itu merupakan bagian dari ekuitas jika di dalam perusahaan perseorangan. Kemudian bentuk yang kedua itu ada perusahaan berbentuk perusahaan persekutuan. Nah, ekuitas pada perusahaan ini berasal dari para sekutu. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini terdiri dari beberapa orang, sedangkan perseorangan tadi hanya terdiri atau dimiliki oleh 1 orang. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah perusahaan
perseroan atau sering kita sebut PT. Nah, ekuitas pada perusahaan-perusahaan ini terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama itu ada share capital atau modal saham. Nah, pada perusahaan perseroan ini, ekuitas berupa share capital ini hanya akan berubah kalau ada transaksi sehubungan dengan saham. Misalnya penerbitan saham baru maka ekuitas share capitalnya akan bertambah. Kemudian yang kedua itu ada return earnings atau saldo laba. Nah, ada tiga nih yang mempengaruhi return earnings ini. Yang pertama itu ada pendapatan, kemudian yang kedua ada beban, dan yang ketiga ada dividen. Nah, untuk ekuitas kita akan pada chapter ini kita akan membahas ekuitas pada perusahaan yang berbentuk perseroan. Nah, yang dimana akan perusahaan yang berbentuk perusahaan ini akan dimulai dari share capital, kemudian ada treasury share atau saham biasa yang beredar, itu kita beli kembali, itu namanya treasury share. Kemudian juga dengan dividen, dan yang terakhir itu ada return earnings. Nah, kemudian kita masuk apa sih yang menjadi karakteristik utama dari perusahaan perseroan. Nah, itu yang ada tiga. Yang pertama itu ada dipengaruhi oleh aturan hukum. Jadi perusahaan-perusahaan ini dipengaruhi oleh aturan hukum. Jadi untuk membuat PT atau perusahaan-perusahaan ini tentunya tidak mudah karena kita harus melewati beberapa aturan hukum. Nah, kemudian yang kedua itu menggunakan sistem saham. Nah, yang ketiga itu ada the development of a variety of ownership interest atau beberapa pengembangan kepentingan kepemilikan. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini memiliki tiga karakteristik utama. Nah, kita masuk ke yang pertama itu tentang corporate law atau hukum perusahaan. Nah, sedang di Indonesia sendiri, undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas atau PT ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, kemudian kita akan tentang karakteristik yang kedua tadi itu tentang share system atau sistem saham. Nah, saham yang dimiliki perusahaan itu menjadi acuan untuk membagi secara profesional laba atau bunga. Kemudian yang kedua sebagai dasar untuk membagi dalam hak suara. Nah, jadi sistem saham ini sebagai dasar untuk membagi dalam hak suara. Kemudian yang ketiga, sistem saham juga menjadi dasar untuk membagi suara profesional aset atau perusahaan kita ketika perusahaan dilikuidasi. Kemudian yang keempat, sistem saham ini juga menjadi pembagi secara profesional hak untuk didahulukan. Hak untuk didahulukan ini hak untuk didahulukan bagi pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu jika seandainya perusahaan menerbitkan saham baru. Jadi sistem saham ini yang menjadi pembagi secara profesional tentang ketika perusahaan tersebut ini menerbitkan saham baru, maka pemilik dari saham lama itu berhak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan diterbitkan. Kemudian kita masuk ke jenis saham. Nah, jenis saham di sini yang pertama itu ada saham biasa. Saham biasa ini beberapa hal yang dimiliki atau beberapa hal yang menjadi karakteristik dari saham biasa ini. Yang pertama itu ada pemegang saham itu biasanya itu memiliki hak suara. Nah, jadi di sini hanya hak suara itu hanya dimiliki oleh pemilik saham biasa ya. Sedangkan pemilik saham istimewa itu tidak memiliki hak suara. Kemudian yang kedua, memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan saham istimewa. Tentu saja saham biasa ini tentunya memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan saham istimewa. Apa sih risikonya? Yaitu saham biasa ini mendapatkan alokasi jika seandainya perusahaan bangkrut, asetnya dijual, maka pemilik saham biasa ini mendapatkan alokasi dari penjualan aset tersebut itu di urutan ketiga, yaitu setelah kreditor dan pemilik saham istimewa. Nah, jadi ketika perusahaan misalnya mengalami yang namanya keberangkutan, pemilik saham biasa ini menjadi di urutan ketiga setelah
keurutan ketiga yang mendapatkan aset penjualan dari perusahaan tersebut. Itu pun kalau jika aset penjualannya masih ada, karena dia kan berada di keurutan ketiga setelah kreditor dan saham istimewa. Jadi pemeriksaan biasa ini di nomor 3 kan jika seandainya perusahaan mengalami bangkrut dan asetnya itu dijual. Nah, hasil dari penjualan aset itu yang membuat pemeriksaan biasa ini tidak bisa langsung mendapatkan hak mereka, namun mereka berada di keurutan ketiga. Kemudian yang ketiga, tidak ada garansi bahwa pemegang saham biasa itu akan mendapat dividen. Karena ketika perusahaan membagikan dividen, maka yang diutamakan terlebih dahulu adalah pemegang saham istimewa. Nah, jadi ketika suatu perusahaan membagi atau mendapatkan dividen, maka yang didahulukan atau diutamakan itu adalah pemilik dari saham istimewa. Kemudian yang kedua, jenis saham yang kedua itu ada saham istimewa. Nah, keistimewaan yang dimiliki oleh saham istimewa ini diantaranya ada yang pertama itu pemilik dari saham istimewa ini mendapatkan hak untuk mendapatkan dividen lebih dahulu dibandingkan pemegang saham. Nah, seperti yang dijelaskan pada saham biasa tadi bahwa saham istimewa ini akan mendapatkan dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan saham biasa, pemegang saham biasa. Kemudian jika dividen tersebut bersifat kumulatif, maka ketika perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun sebelumnya dan tahun sekarang perusahaan memperoleh laba, maka dividen yang diterima oleh pemegang saham istimewa itu ada dua nantinya, yaitu dividen yang tertunggak tahun lalu atau tahun sebelumnya, dan juga mendapatkan dividen yang diterima di tahun sekarang. Namun jika dividen tersebut bersifat tidak kumulatif, maka yang tertunggak di tahun sebelumnya itu tidak akan didapatkan. Maka yang didapatkan itu hanya dividen untuk tahun sekarang. Kemudian yang keistimewaan yang selanjutnya itu pemegang saham istimewa mendapatkan urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan dilikuidasi atau perusahaan itu bangkrut atau asetnya dijual. Nah, sekarang kita masuk ke ekuitas. Nah, ekuitas pada perusahaan peristiwaan ini yang dimana itu akan dimulai untuk yang pertama itu akan dimulai dari share capital. Share capital ini terbagi menjadi dua, yaitu share capital ordinary atau model saham biasa dan share capital preferred atau model saham istimewa. Kemudian ada share premium, dan yang ketiga ada return earnings, saldo laba, dan yang keempat itu ada accumulated order comprehensive income atau penghasilan komprehensif lain yang merupakan bagian dari ekuitas. Kemudian yang kelima itu ada treasury share atau saham biasa yang beredar kemudian ditarik kembali, yang bagian dari ekuitas yang memiliki saldo normal debit yang berarti menjadi pengeluaran dari ekuitas. Nah, treasury share ini berarti yang merupakan bagian dari ekuitas yang memiliki saldo normal itu di debit, yang berarti ketika dia saldo normal debit maka dia menjadi pengurang dari suatu ekuitas tersebut. Kemudian yang kelima itu akan dilanjutkan dengan non-controlling interest atau pemegang saham minoritas atau pemegang saham non pengendali. Nah, pengendali itu sendiri adalah orang yang memiliki saham di suatu perusahaan lebih dari 50%. Maka itu disebut dengan orang yang memiliki hak pengendali. Nah, ini kita masuk ke akuntansi yang terkait dengan penerbitan saham. Nah, yang pertama itu ada akuntansi nih, tersebut dengan menyebutkan nilai nominal saham. Nah, yang kedua ada akuntansi yang tidak diterbitkan dengan menyebutkan nilai nominal saham atau diganti dengan nilai yang sudah ditetapkan. Nah, jadi yang pertama itu ada akuntansi yang itu diterbitkan dengan menyebutkan nilai nominal saham. Ada juga akuntansi yang tidak disebutkan dengan nominal saham, namun diganti dengan nilai yang sudah ditetapkan dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian ketiga ada penerbitan saham melalui kombinasi, kemudian yang keempat ada penerbitan saham untuk transaksi non-cash, dan yang kelima ada biaya-biaya berhubungan dengan penerbitan saham. Itu terkait dengan akuntansi yang terkait dengan penerbitan saham. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada akuntansi terkait dengan nilai nominal saham. Bagaimana sih? Nah, biasanya nilai nominal ini tidak menunjukkan
bahwa perusahaannya itu yang memiliki saham memiliki nilai itu rendah atau memiliki nilai buruk. Nah, jadi ketika perusahaan itu menyebutkan diterbitkan dengan nilai minor, itu bukan berarti perusahaan tersebut memiliki citra atau menjadikan perusahaan tersebut buruk karena memiliki nilai rendah atau memiliki nilai buruk. Kemudian yang kedua, akuntansi yang diterbitkan dengan bukan nilai nominal. Yang tidak ini dengan tidak menyebutkan nilai nominal saham. Hal ini memiliki beberapa alasan. Yang pertama itu misalnya karena salah satunya itu untuk menghindari contingency liabilities. Kemudian yang ketiga itu tadi ada penerbitan saham melalui kombinasi. Nah, di sini ada dua metode yang metode untuk mengalokasikan atau memisahkan. Nah, yakni yang pertama itu ada metode proporsional, yaitu digunakan ketika kedua harga pasar saham, harganya itu pasar saham biasa dan harga saham nasional itu kedua yang diketahui. Nah, jadi metode proporsional ini digunakan ketika kedua harga pasar saham itu diketahui. Kedua harga pasar saham itu apa? Yaitu harga pasar saham istimewa dan harga pasar saham biasa itu diketahui. Kemudian metode yang kedua itu ada metode inkremental yang dimana digunakan ketika harga pasar saham yang hanya diketahui salah satunya saja, misalnya hanya diketahui saham biasa atau hanya diketahui saham istimewa, maka itu menggunakan metode inkremental. Kemudian yang ketiga tadi itu ada penerbitan saham untuk transaksi non-cash. Nah, misalnya ini dilakukan perusahaan yang menerbitkan saham karena memperoleh aset tetap atau perusahaan yang saham karena ingin membayar jasa. Kemudian yang keempat itu biaya-biaya yang berhubungan dengan penerbitan saham. Nah, dalam penerbitan saham perusahaan itu pastinya harus mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan penerbitan saham ya, seperti biaya penjamin, kemudian ada biaya untuk pakan akuntansi atau hukum, kemudian ada biaya pencetak, print, kemudian ada yang terhadap biaya mengenai pajak. Nah, biaya-biaya ini juga tentunya akan timbul ketika kita akan menerbitkan suatu saham. Kemudian apa sih menjadi alasan perusahaan membeli atau menarik kembali saham yang beredar atau cash to reserve? Nah, yang pertama itu alasannya yang pertama mungkin ingin menarik minat pembeli, kemudian ingin meningkatkan penghasilan perusahaan, yang kedua itu dibeli mungkin kembali guna untuk memberikan saham tersebut kepada karyawan sebagai satu bonus. Jadi saham yang sedang beredar itu kita beli kembali sebagai benefit atau bonus dari karyawan kita yang sudah melakukan pekerjaan dengan bagus. Nah, jadi suatu perusahaan membeli kembali dan memberikan saham itu kepada karyawan yang memiliki pekerjaan bagus tadi. Lalu yang keempat itu alasannya untuk menyingkirkan pemegang saham yang mungkin tidak disenangi. Jadi kemungkinan yang keempat menjadi alasannya ini misalnya ketika dalam suatu perusahaan itu mungkin ada yang namanya persaingan. Nah, di situ kita membeli lagi saham yang sudah beredar di luar, kita kembali, kita tarik kembali agar apa? Agar saham kita bertambah. Dengan bertambahnya saham kita, tentu kita memiliki hak atau wewenang untuk memikirkan milik atau pemegang saham yang mungkin tidak disukai di suatu perusahaan. Nah, secara akuntansi mengenai penarikan kembali saham beredar saya susah. Nah, ada dua metode yang digunakan. Yakni yang pertama itu adalah metode harga perolehan. Nah, metode harga perolehan inilah yang paling sering digunakan sebagai secara akuntansinya. Kemudian ada juga metode nilai nominal. Nanti cash ini mengurangi ekuitas ya, yang berarti saldo uangnya itu ada di debit. Kemudian cash reserve yang sudah ditarik kembali itu bisa dijual kembali lagi. Nah, mengapa demikian? Ada kemungkinan nih kita sudah menarik kembali saham yang beredar, kemudian kita ingin menjualnya kembali. Itu kalau ada beberapa alasan mungkin yang bisa menjadikan kita alasan mengapa seseorang itu menjual kembali saham yang sudah dia tarik kembali, kemudian dia jual kembali. Yang pertama itu ada dijual kembali dengan harga di atas harga perolehan. Jadi misalnya kita membelinya harga tersebut
berapa, kemudian kita jual lebih tinggi dari harga waktu kita menarik kembali atau dijual di atas harga perolehan saat kita membeli saham tersebut. Kemudian ada kemungkinan juga dijual kembali dengan harga di bawah harga perolehan. Nah, jadi ada dua kemungkinan nih, kita menjualnya di atas harga perolehan atau di bawah harga perolehan. Nah, untuk saham yang sudah ditarik kembali itu tidak untuk di stop atau dipersembunyikan. Jadi kita membeli suatu menarik kembali treasury share atau saham yang beredar itu tidak untuk kita stop atau kita pensiunkan atau kita berhentikan di situ saja. Namun kalau kita bisa melakukannya misalnya dengan cara dijual kembali atau dibelikan dalam bentuk kompensasi lain. Misalnya kita melakukan pembelian atau perjanjian tertentu, kemudian kita jual lagi saham kita punya yang kita beli tadi, itu juga bisa menjadi alasan kita juga mengapa kita membeli saham yang beredar. Jadi kita membeli suatu saham yang beredar itu atau treasury share itu tidak untuk kita stop atau kita pensiunkan, untuk kita jalankan lagi. Nah, mungkin itu saja materi dari saya mengenai equity. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.